Jadi itu selamat datang di channel Motomobi. Nggak ada voice over karena nggak sabar pengen menyampaikan langsung tentang mobil ini. Ini merupakan mobil yang kami suka. Kenapa? Mobil ini nggak ada lawan. Ini adalah SUV yang range harganya itu nggak ada lawan yang terdekat dengan dia. 7-seater pula, pakai turbo pula, dan bentuknya keren pula. Mitsubishi Destinator. Kalau ngelihat tampangnya, ini mirip sekali dengan saudaranya yaitu Mitsubishi X-Force. Namun sebenarnya ini bukan X-Force yang dibesarkan karena ini adalah platform sendiri, platform yang berbeda dengan X-Force. Mereka mendevelop platform baru dan ini dirakit di Indonesia. World premiere-nya juga di Indonesia. Jadi ada rasa bangga gitu dengan mobil ini karena pertama kali lahir di dunia ini di Indonesia. Grillnya model kaca begini. Dynamic Shield desain barunya Mitsubishi yang nggak jelek sebenarnya. Terus yang dibalik kapesin lihat nih. Kami suka turbo. 1500 cc turbo bertenaga 163 PS dengan torsi maksimal 250 Nm yang kemudian menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi CVT. Sayang sekali ini hanya front wheel drive ya, tidak all wheel drive. Nggak apa-apa. Sebenarnya kebutuhan masyarakat Indonesia ya front wheel drive saja cukup. Banyak daerah yang minta, wah harus ada rear wheel drive dong karena banyak tanjakan di sini. Selama tanjakan yang nggak licin, percaya deh, front wheel drive cukup. Apalagi kalau tenaganya gede. Dan biasanya mesin tuh ada covernya. Kalau ini nggak ada cover, terbuka aja. Jadi kita bisa lihat-lihat. Ini pakai water to air intercooler. Ya kecanggihan sebenarnya udah lama ada di bumi ini, cuma sudah banyak dipakai untuk mobil harian, mobil retail, mobil umum. Kalau dulu awal-awal tuh buat mobil balap gitu kan. Ntar mana tadi? Oh ya, nggak tahu. Nah kami sekarang berada di Ranca Buaya. Kenapa kami sampai sini pakai mobil Mitsubishi Destinator? Itu ada ceritanya sendiri di channel Om Mobi. Dan pada video itu tentu kami tidak sendirian. Makanya pada review kali ini kami mengajak juga mamang-mamang itu untuk ikutan di review ini. Mamang. Kenapa gua lagi yang masuk sih? Enggak, Mang. Ini loh, kalau udah ada dua host gini kan enak. Ya, biasanya mamang yang jadi tumbal. Ini kenapa sendal terus pakai kaos kaki dalamnya? Biar nggak basah, sendalnya enak. Anget. Biar nggak basah sendalnya? Iya. Terus biasanya kalau pakai emang sendal... kaos kakinya basah? Enggak. Kakinya basah? Suka basah, terus sendalnya suka gitu. Oh, kakinya suka keringetan? Keringetan. Kutu air? Enggak. Ini dirawat dengan baik. Terus ya, kenapa pakai sendal? Kalau kena matahari belang, jelek banget kaki gua. Oh, garis-garis? Iya, garis-garis. Ya. Ukur dulu, ukur. Ah, kayak bisa aja. Gini dong, baik. Nah. 4.680. 4,7 lah ya. Iya. Meter. Wheelbase-nya lumayan panjang loh, 2.817. Padahal dia bukan battery. Bukan mobil listrik. Internal combustion. Cuma mungkin jadi gaya-gaya zaman sekarang itu overhang depan belakangnya jadi mengecil ya. Ditipisin, ya. Tapi wheelbase-nya jadi lebih panjang. Kalau kayak gitu Om, keuntungannya adalah departure angle-nya bagus. Sama approach angle-nya juga. Approach angle-nya juga bagus. Ya enggak? Approach. Departure. Balik. Tarik lagi. Ya pokoknya depan belakangnya brake over-nya jadi biasa aja. Brake over angle ada. Iya, tapi kan wheelbase-nya panjang dia. Iya, jadi korban brake over angle, tapi nggak apa-apa. Ini ground clearance-nya 244 mm. Ini paling tinggi dari semua. Iya. Pajero Sport aja kalah. Ya, makanya coba all wheel drive. Iya. Jadi bagus ya? Iya. Oh, nanti ada facelift biasanya gitu. All wheel drive ya. Nah sekarang kan gini, Mitsubishi nggak ngeluarin all wheel drive di Indonesia kecuali Pajero Sport. Ya, itu kan part time. Nggak ada lagi. Iya, masih ya part time, dia masih ini magang. Iya, masih magang. Velgnya 18 inch. Ya. Lebar ban 225, tebel 55 ya, tuh lumayan tebel bannya. Depan cakram, belakang cakram. Cakram juga tentunya. Tapi desain velgnya itu loh. Kenapa sih?
Nggak suka velg two tone. Iya, padahal kalau single tone bagus ya. Iya, bagus banget dengan body begini kan, bodinya tuh udah two tone banget gitu loh. Iya. Terus dikasih lagi velg two tone. Iya. Enggak. Mestinya di silverin aja. Iya, total mau silverin total kayak atau gunmetal gitu. Gunmetal ya, atau yang nggak desain gini, mungkin desain yang jari-jari banyak gitu. Iya, itu bagus. Iya, pasti kayak bagus. model-modelnya itu loh, Outlander. Iya. Ya kan? Iya, gitu. Simple gitu aja, silver. Silver gitu. Ini ada Roof rail. roof rail. Beneran ya? Beneran. Beneran nih. Beneran. Sininya enggak. Sininya beneran. Ah, masa ada? Plastik. Oh iya. Yang penting bisa bener situ. Ini bisa. Bisa. Ini ada pajangan doang ya, nggak buat ventilasi pajangan. AC apa-apa, AC, ventilasi apa-apa. Ini ada fender-fenderan, jadi ada kesan gagah. Iya, tambahan muscle gitu. Tambahan muscle, tapi nggak keluar. Iya. Rata dia. Iya, ditempelin aja gitu. Tempelin. Tuh. Terus ini bensinnya nih. Bensinnya nih ada tulisannya? Hah? Minimal RON 90. Iya. Ada tulisannya. Minimal RON 90. Ya, udah buka. Buka. Kak, coba. Ini maksudnya nyuruh. Cuma nggak ngerti-ngerti aja dia. RON 95, tapi minimal 90. Bisa. Dan hanya bahan bakar tanpa timbal. Yang kita pakai timbal enggak kan? Nggak ada lagi pakai timbal. Nggak ada kan? Ya, belakangnya. ini tuh modelnya yang Ultimate Plus. Ya. Jadi premium, dapat electric seat, dapat Power power tailgate. tailgate sama audio Yamaha. Power tailgate itu sebenarnya zaman sekarang sih udah bisa dipasang aftermarket ya biasanya. Bunyinya. Ada sih, cuma lebih halus. Iya, halus. Bagasinya sangat luas sekali. Flat floor. Bisa flat dengan row ketiga dilipat. Kalau row kedua dilipat, flat langsung juga tuh. Ya. Oke. Ya, rata, mantep. Buat bawa barang, mantep. Jadi konon katanya, ini tuh kabinnya sendiri lebih luas daripada Xpander. Ya. Ya. Terus udah gitu, Mang. Nih, lihat nih. Ada tempat lagi bawahnya banyak banget. Bisa nyimpen sepatu kotor nih sini nih. Iya. Ya kan? Sepatu bersih juga Apapun. boleh. Ini nanti disediainnya mestinya karoseri. Apa namanya? Apa? Aksesoris. Aksesoris. Di sini pakai karet jadi tinggal diangkat gitu kalau ini Iya, kotor. yang kotor, iya bener. Plok. Tapi ini satu unit sendiri nih. Oh, jadi satu sama kursi. Enggak, jadi satu. Ini hebat loh. Jok row kedua, posisi mundur habis dan nyender habis, tetap dengan leluasa kita bisa naik turunin kursi. row ketiga. Tuh. Masih ada space buat itu. Ini yang kadang-kadang merek lain itu nggak mikirin. Iya. Udah begitu, bukan merek lain, mobil lain ya. Iya. Jangan-jangan itu juga nggak bisa. Itu juga nggak tahu. Makanya ini lebih lega nih. Iya. Ini power tailgate, guna nggak sih power tailgate? Mamang biasa aja, nggak impress dengan adanya power tailgate. Jadi lama justru. Iya, bukan tutup. Ini kan cuma jeder gitu, beres Iya. kan? Cuman kadang-kadang ada yang merubah estetik Kenapa? kalau nggak pakai. Kenapa coba? Apa? Tangan kita tuh yang berminyak, nyimpen sini. Nah, kalau mobil udah jalan, apalagi warna hitam, oh jadi berdebu sih. Tapak tangan. Oh, Nggak, ini gitu lah. tergantung tangannya. Tergantung Itu tangan. kaki aja udah basah. Nggak, iya. Nih defaultnya nih. Enggak. Ini tegak nih. Tegak banget. tapi bawah paling mundur. Ya. Oke. Ini nggak kena sama sekali. Nggak kena. Satu Tapi jari. kalau paling mundur, ini kena. Nah, ini. Kena. Udah. Kena. Oke. Dah. Nah, berarti kan bawah harus majuin dikit. Wah. Ini paling mundur. Udah. Gimana, Mang? Ini kena, Hah? cuman nggak kena amat gitu, ngerti nggak sih? Cuman Nempel. menyentuh gini, gitu. Nempel, Iya, iya. nempel. Udah enak. Emang belakang ada apa, Mang? Nah, di belakang sebelah kiri itu ada colokan USB A, USB C, ada cup holder, bisa nyimpan handphone. Sini juga cup holder. Handphone di nyimpan atas. handphone. Di atas. Satu ada. di atas, satu di bawah. Jadi di Iya. belakang itu bisa dua. Ada rahasia. Ada ventilasi AC di atas. Ya, ada double lampu, blower. double blower gitu ya, double blower. Ke belakang. Iya benar, double blower. Iya. Ada lampu, dah sama kaca jendela yang nggak begitu gede-gede amat. Tapi ini Duduknya lumayan gede. Duduknya gimana? enak. Enak duduknya. Untuk di belakang nggak dengklek sama sekali, paha tersangga dengan baik. Oh, karena jok atas ini tinggi, Mang. Tinggi, jadi semakin dari depan ke belakang semakin tinggi. Ah, Udah gitu, kayak bioskop. ini nggak dingklik gitu loh tuh, lihat. Iya. Enak, sandarannya juga enak. Ya biasanya kan kayak bangku warung aja gitu, Iya. pendek gitu kan. Seadanya, biasanya SUV nggak gitu loh.
Iya, Biasanya benar. SUV seadanya di belakang. Adanya iya, asal ada aja. Asal ada. Jadi kayak 5+2 gitu. Ini enggak, ini enak. Iya. Itu lebihnya. Nah, di sini ada 2 cup holder. Kalau ini dilipat, nah kalau begitu ada armrest, ini bisa gitu ke belakang tembus. Ih, pegang-pegang paha. Oh, Kan, Mamang kan jadi tumbal. ini harus dicoba mundur habis, Mang. Jangan dong. Coba dulu. Coba. Kalau lipat, nah tuh, Ya kalau mundur habis sih, ya habis emang. habis kan? Habis. Tapi ini jarak dengkul dengan jok depan lumayan, nggak sejengkal, tapi lumayan lega. Kaki masih bisa masuk sangat leluasa di bawah nih, padahal posisi Tapi, nyetir Om, paling rendah. Apa? Ini, Hah? si kakinya tuh masih enak loh. Kakinya masih bisa masuk juga. Masih bisa masuk ke dalam. Terus ini tuh joknya kan gede di belakang. Jadi kita bisa ngangkang. Duduknya masih enak sebetulnya. Oh, masih bisa. Masih bisa. Jadi masih bisa kalau mau dipaksain begini. Mau dipaksain begini masih oke gitu. Ini kan antara perebutan lahan aja nih antara yang kedua sama ketiga. Iya betul. Hmm. Perebutan. Perebutan ya. Ah, Headroom aman banget, 5 SUV jari. ya kan. Ini ada lampu baca yang kuning ya, Mang? kuning. LED Enggak, tapi kuning. LED nih. LED tapi kuning, Iya. bagus. Terus ada double blowernya, ventilasi di belakang, exhaust bar. Ini menarik, ada mejanya dengan cup holder juga, jadi bisa sambil mamam, ya berhenti di kaki 5 mamam. Ini apa ya, buat gantungan ya? Oh, kalau gini jadi gantungan kali ini. Iya, itu buat gantungan tas. Oh, kanan kiri ini ada, ini buat nyelipin handphone juga, bawa belakang, ini kantong biasa lah ya. Bawa bisa naruh Gede botol banget. banyak banget. Ini keras, tas, tapi soft touch, bukan soft touch lagi nih, kulit lapis. Kontrol double blowernya tuh ada di bawah. Gimana kalau kita kontaknya? Nyala tuh. Tuh. Aduh enak dingin. Gila, pengaturan blowernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 8. Enak. Dari tadi kayak Ya, ini kipas angin doang, mesinnya nggak nyala ya kan? tapi dingin. Ada 2 buah colokan, USB-C dan USB-A. USB-C-nya masih kurang banyak kan, jadi masih rebutan gitu. Cuma nggak apa-apa. Setidaknya udah heading somewhere lah, yang lebih modern lagi. Di tengah, pos tidurnya kecil sekali nih. Ya memang nggak wheel drive, paling cuma buat corong knalpot doang. Nah, oke sekali. Oke. Oh, ini ada covernya lagi nih bawahnya tuh. Seat beltnya. Buat apa ya? Hah? Buat apa? Biar nggak ketendang-tendang. Ini kan belakangnya bisa ketendang-tendang. Ini kan Pak, sering nggak kalau misalnya kita lagi nyetir gitu, orang belakang nyenggol-nyenggol ini sebel banget. Seat belt kita kena gitu. Oh. Dan biar nggak kotor kali. Kalau kotor mungkin cepat rusak, nanti bahaya gitu. Oh, gitu ya? Mang bisa keluar sendiri kan? Ah, kan? Bener kan? Feeling mama. Coba. Mbak. Tara! Tuh, lega Gampang. banget keluar masuknya. Lega. Aduh, perut kenapa begini perutku? Perutku dulu tak begini. Connecting Apple CarPlay dia otomatis, dia ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Cuman sambil nungguin ini lama. Itu dashboardnya itu plastik ini atas. Ya, keras-keras. Ya keras-keras. Apa, Cuma biar ini awet. tuh kulit Kulit empuk, empuk. lapis kulit. Pintunya ini juga plastik keras, tapi bawahnya plastik kulit Padded juga. ini, padded soft touch gitu. Padded. Padded kan? Namanya Padded padded. ya, pad. Padded. Pad. Itu padded. Ya. Terus ini memang mirip sekali dengan X-Force ya. Cuma nggak ada masalah, keren juga. Nah, ini sebenarnya dulu kan yang kita benci di Stargazer nih. Iya, tebel. Kan ini tebel, cuma kalau yang ini tipis. Iya. Ya, lebih bisa dimaafkan gitu nggak sih? Ini ya. Ini kan biasanya di sini, ini Mamang tuh suka yang ada tempat nyimpan lagi di sini loh. Buat naruh lagi. Buat naruh lagi. Buat naruh handphone. Handphone kayak apa kek? Emang suka naruh situ ya? Iya. Tahu nggak itu bisa bikin baret kacanya itu? Enggak. Bisa Nggak naruh pernah. kunci kamar. Ntar dulu. Case-nya kan yang lembut bahannya. Ini? Bukan. Enggak. Case handphonenya. Jadi Bukan tidak- handphone. bukan Kadang-kadang kunci motor kita taruh Oh celah. enggak, kalau gitu. itu enggak pernah. Cuman handphone doang. Ya, kali aja mamang iseng. Enggak. Marahin lagi. Oke, layar tengah itu 12 insan, 12,3. 12,3. Terus instrumen clusternya berapa inch? Ya, ini 8 ya? sekitar 8, 9. Ya.
Tapi instrument clusternya nggak sampai pinggir ya, dia cuma tengahnya doang. Nih home, dia ada home-nya. Terus geser. Ini adalah widget nih di luar nih, kayak BMW nih, dia modelnya widget gini. Kita bisa geser-geser widgetnya. Nih kita bisa geser. Kita bisa gedein. Dan ini saking komplitnya dia. Ini kan ada ini nih. Adventurous. Tuh, berarti ada G-force-nya. Sampai altitude. Terus ini ada tilt angle, begini sama begini. Ya. Ini kompas, biar nggak nyasar ya kan. Terus reliable, steering apa namanya angle. reliable ya? Maksudnya reliable ya? Iya. Terus steer, angle steer dia udah baca langsung. Mobil sekarang sih begitu sih. Iya. Steering angle dia udah baca emang sama ECU. AYC-nya khas Mitsubishi itu. Active yaw control. Active yaw control itu dia rumit sih yang menjelaskannya. Jadi intinya torque vectoring angle, sih. iya, torque vectoring juga. Dia ngambil input dari steering angle, pedal gas, Ngeremnya di mana gitu. Ya, itu mah teknisnya sih. Ya, traction controlnya apa traction control ini? Traction control itu kan yang kalau ngerem-ngerem. Enggak ngegas dong. Sama ngegas juga. Ngegas aja, ngerem ABS. Enggak. Kadang diimbangin sama rem. Udah nggak bisa, emang gitu. Responsif. Responsif tuh. Oh, ada boost meternya. Pakai boost meter keren. Terus ada akselerasinya berapa G, terus sama kehematan. Driving. Ada driving score juga. Dinilai juga sama mobilnya kita. Ini bisa kita custom. Terus kalau kita kembali ke ini kami suka tampilan ini nih kayak pesawat nih, Mang. Avionik. Tuh, avionik. Namanya juga avionik. Ya. Banyak tuh. Nah, ini komplit jadi satu semua yang tadi indikatornya. Keren ya ini. Suka. Altitude nih, ada grafik ketinggian kita. Lihat nih, kita tuh turun gunung kemarin. Saya geser ke sana, milih 10 km terakhir. Iya. Turun gunung kemarin. Dari Suhunya ketinggian 300 meter. Yang ini abu-abu suhu, yang ini biru ketinggian. itu ketinggian. Iya. Ini keren, ada data-datanya gitu. Data-data yang nggak penting. Nggak penting, tapi Cuma suka. lucu aja ada. Driving score ya, Balik lagi. tadi. Avionik ini loh. Kenapa tadi hilang? Ini ada apa aja tuh? Ada brake. Coba Ya, rem. brake. Tuh. Gitu. Ini segini udah 100%. Iya. Gimana? Ya nggak tahu kan ngerasain loh. Oh, itu nggak keras banget. Nggak keras banget. Itu kan ada brake. Terus ini engine temperatur. Ya, Ini injection nyemprotin bensin. berapa cc per detik? Tuh. Ya. Kalau digas gitu, berarti busnya naik, Torsi, ada injection naik. Padahal tidak berakselerasi ya? Iya. Terus ini apa nih? Steering angle. Emang berapa derajat sih? Gue penasaran. Masa 533 derajat? 534 volt. Ada barometer, ambient temp tentu standar. Ya. Audionya tuh enak, cuma dikit lagi enak banget. Iya, dikit lagi deh. Harus Ya. dicuning Dicuning dikit lagi. Bassnya dinaikin. Iya, nih Yamaha. Iya. Enak, cuma dikit lagi enak banget. Bisa buka sunroof dari sini, blindnya dan sunroofnya sekaligus. Tuh, Air dah. air tuh, push. Air dah. Bisa tilting dari sini juga. Kalau Sunsetnya juga. nggak mau repot dari sini, sebenarnya bisa sih ada tombol fisiknya, mendingan tombol fisik ya kan. Di atas ini. Lucu aja tuh ada di layar. AC dia dual zone. Dual zone nih kayak di X-Force juga, dan ini ada dry. Dry ini kalau kita aktifkan dia membunuh bakteri dalam mobil. Gitu. Enggak, itu jadi kelembabannya jadi turun. Ini lembab nih. Ya, lembab. Kulit kita lembab gitu kan karena dari luar dia pakai dry kita menjadi kering. Tapi kan ada Menjadi crispy. crispy ya. Maksudnya kan biasanya kan pakai pelembab gitu loh. Iya. Kayaknya ini kok dry. Enggak habis hujan, Om. Kalau habis hujan masuk pakai mode dry. Dryer emang. Jadi supaya kayak cucian tuh, gitu. Iya. Di gulung. Shifternya biasa PRNDL. L buat dia RPM tinggi dan dia low gear lah itu. Terus ini Mang, ada ini Mang, tombol ini. Coba gede. Itu sport. Iya. Ini tombol sport nih, bukan dulu zaman dulu nih overdrive.
Iya, overdrive. Cuman sayang, kalau dikasih pedal shift bagus aja. Iya, coba ada pedal Pas shift banget. gitu. Ini kan walaupun CVT kan biasanya dibelah-belah tuh 8 Iya. speed kayak 9 speed kayak Iya, 5 speed kayak. terserah dah. Iya. Gitu kan. Kalau dikasih pedal shift lebih sempurna. Iya. Start stop engine button dimuliakan di sini. Ada rem tangan jari dan auto hold-nya. Drive mode ada banyak. Ada normal, Normal, wet, gravel, tarmac, nggak mud. ada. Ya, ini mengatur segala hal. Ya, AYC lah, inilah, itulah. Setir lingkaran, kulit. lapis Enak. kulit. Ini yang ini bendul-bendul, yang ini mulus. Jempol kanan untuk urusan cruise control. Ada adaptive cruise controlnya, cuma dia nggak ada lane keepingnya. Dia nggak Nggak ada bisa lane megang centering lane juga centering. nggak Dia tuh nggak megangin setirnya. Jadi Nggak ini ada. Cuman Om, Hah? adaptifnya smooth banget. adaptifnya bagus. Adaptifnya keren. Adaptifnya bagus. Dan ini ada kamera 360 juga. Tuh, ini nggak pernah dibuka sih. Iya. Ngek, Iya. ngek. Depan Kameranya aja. sih biasa aja. Kualitas kameranya cuma ada, bagus lah ada. Jempol kiri untuk ngatur instrumen cluster. Nah, ini instrumen cluster kita bisa mengatur banyak hal. Tampilannya tentunya, ya kan. Nah, ini ada apa? Score driving sama kehematan. Halaman berikutnya itu AYC-nya, active view control dan range bahan bakar. range. Enggak, ini trip meter. Iya, trip meter. Nah, ini kompas doang. Apa namanya? Audio. Audio. Terus ini Adaptifnya. adasnya, adaptive cruise control, nanti ada mobil depan ya, Bang. Ya, Terus Iya. ini warnings dan satu lagi setting. Nah, setting ini displaynya kita bisa ganti. Bisa yang kayak tadi atau bisa yang model begini. RPM di bawah. RPM-nya di bawah, tapi ininya lebih gede. Iya. Sebelah kanan ada combination switch. Jadi ini headlampnya bisa auto, terus ini ada auto high beam juga. Di sebelah kiri ada wiper, bisa auto juga wipernya, ngontrol wiper belakang juga di sini. Ini ada auto start stop engine-nya bisa dimatiin di sini, Ya, power tailgate betul. sama naik manual Manual leveling, leveling. headlamp. Headlamp. Ini belum semuanya auto nggak? Enggak, cuman yang driver doang. Hah, cuma yang driver? Iya nih. Oh, Nih, iya. tuh. Naik. Yang lain enggak. Yang lain enggak? Even yang kiri juga enggak? Enggak. Ah, sayang sekali. Enggak. Tapi ya biarin lah. Kita masih dapat tombol fisik-fisik. Iya. Electric mirror, Kami suka ngatur spion. folding. Fisik. Itu ada juga, central lock-nya juga masih fisik-fisik Iya. semua. Gitu. Kami suka ngatur spion fisik. Spion tengah, auto day night, keren. Ini lampu baca, terus kontrol run roof, dan ada yang baru di sini Mitsubishi SOS button. Jadi ada Mitsubishi Connect Ya. dengan SOS button. Tuh, ini lampu LED juga. Ini kalau kita copot bisa dipanjangin nggak? Ya. Nggak bisa. Muka mamang hilang. Nggak bisa. Bisa panjangin itu loh. Kepraktisan, kantong pintu muat sekali, muat Ini sekali, tuh- muat banyak sekali. Muat banyak loh ini. Iya. Air mineral bisa muat banyak banget. Ini banyak sekali bisa ngejejer berapa Iya. biji. Iya, sini bisa naruh-naruh sesuatu lagi. Ada 2 cup holder sini. Nah, ini ada seperti wireless charging padahal bukan, dan ini licin. Jadi bisa gulung-gulung di sini barang. Ya. 12 volt power outlet, USB A dan C. Sayang cuma sedikit colokannya sebenarnya. Muat banyak nih konsol tengah nih. Gede-gede. Terus ada box. Ini jadi armrest. Soft opening nggak? Hah? Soft opening nggak? Ih, soft closing. Gila ya. Soft closing. Ini juga soft closing dong. Ih, Keren tapi banget. cuma 2/3 itu kepake sesuatu di sana. Isinya. Joknya anti panas. Dah, gimana Joknya anti panas. Enak nggak? Posisi nyetir. Nah, ini kan dia paling rendah sayangnya. Dia bisa naik turun belakang dan naik turun depan. Komplit sebenarnya, cuma kurang rendah. Tapi memang mungkin Mitsubishi mendesain begitu biar lebih terasa SUV-nya. Ya, ini kan SUV, harus tinggi. Makanya. Tilt teleskopik. Posisi nyetirnya oke. Joknya anti panas katanya. Joknya anti panas, tapi Tapi- benar kalau udah habis kejemur matahari Emang nggak panas sih? hilang, enggak, tetap panas, cuma hilang panasnya itu cepat. Oh, itu kayak bolong-bolong ya. Apa? Iya. Perforated gitu loh. Iya nih, perforated harusnya ya ada pendingin joknya. Iya, itu sayang ventilasi banget. tuh nggak ada, sayang banget tuh. Kita rindukan itu. Nanti paling faceliftnya ada. Ya, itu dia. All-wheel drive. All wheel drive ya, keren banget. Atau hybrid. Iya, hybrid. All-wheel drive. Iya makanya. Iya. Ya, Bang. 800 juta.
Enggak lah 800 lah. Paling nambah. Ini lu tahu nggak ini all wheel drive ini kebiasaan di Indonesia yang namanya all wheel drive 4x4 itu mahal gara-gara pajak zaman dulu tuh mahal untuk all wheel drive jadi ke bawah-bawah deh sampai sekarang. Emang jalan. Ya, oke. Ya, tungguin. Tinggalin. Naik destinator. Aduh, indah banget. Ada pantai. Kita ke gunung sekarang. Bang, jadi ini tuh di jalan diliatin orang nggak? Masih dilihat. Masih dilihat karena baru. Nah, belum rame. Tapi akan rame karena ini mobil lumayan laku ternyata. Iya, waktu digias juga lebih dari 3.000 ya. Iya. Banyak yang banyak banget. beli. Ternyata diam-diam banyak yang beli. Iya, tapi udah diperkirakan sih mobil 7 seater yang kalau udah ngomong di bawah 500 aja. Iya, pasti rame. SUV formatnya lagi. Iya. Tapi dan dapetnya paket lengkap begini nggak kurang lengkap sih, coba ada pendingin jok sih. Iya. Itu aja sih. Ya terus ada juga kurang lengkap. Ada sih ya nggak megang setir. Cuma kadang-kadang megang setir tuh sebel juga, Mang. Ada sebelnya, Mang. Lengket. Bukan. Ya dia ada lengket mobil Cina biasanya lengket. Cuma dia tuh minta dipegang beberapa detik sekali, 5 detik, 7 detik sekali minta dipegang. Iya. Bukan dipegang loh, digerakin. Goyangin. Ya mendingan dipegang sekalian, apa gunanya itu gitu loh. Mendingan lane keeping ASI saja. Iya. Jadi kalau tidur ngantuk ditolak. Balik lagi deh. Ada blind spot. Kelihatan tuh motor tuh. Nah, ini blind spot monitornya nyala. Benar berarti. Masih tahu ada motor sebelah kanan. Blind spot. Posisi nyetir tinggi. Ya. Sebenarnya ada enaknya juga. Kapasnya kelihatan. Iya, kapas ini karena tinggi. Nah, kapasnya nggak ngotaknya tuh kan ada berotot gitu loh. Ya. Berotot, dashboardnya tuh rendah sekali di bawah kita banget. Ngeliat belakang ini jendela tuh gede-gede. Kalau dari luar tuh komposisi mobil ini tuh benar-benar SUV yang kacanya gede-gede itu nggak? Iya. Bukan SUV yang sport-sportin kan ada tuh. Jadi kecil-kecil. Iya. Gitu kan? Ya, nah ini gede, benar serius. Mendesain seriously jadi SUV. Iya benar sih. Nah ini bikin kita ngeliat keluar juga lebih enak jadinya. Nah, posisi duduk Ini masih enak. Empuk nggak? Tapi saya gitu loh, karena dia joknya tinggi, kita tuh dari jok ke lantai juga tinggi, jadi kakinya tuh kurang selonjor, jadi benar-benar tinggi kayak naik apa ya? SUV banget, gitu kan? Sih. Bukan yang sport. Iya. Oke lah ya. Ya. Oke sih. Oke. Nah, terus kekedapan so sih biasa aja sih. Driving itu oke menurut saya. Oke aja. Enggak ada bagus tapi oke. Kemarin pas lagi di daerah mana ya yang berisik ya? Mamang yang pakai dalam kota banyak kemarin. Nah, pakai dalam kota enak kok sebetulnya. Traffic noise-nya oke aja. Tapi ya traffic noise-nya oke. Suara mesinnya juga, wah ini keredam, suara mesin ya kan. Suara road noise-nya apa ban, itu oke juga, lebih dari oke gitu maksudnya. Nah, ini cukup kedap kok ini. Trafficnya kalau Mamang bilang dari skor 1 sampai 10, 0 sampai 10, 7,5 Mamang. 7,5 kekedapan. Oke. Berapa? Nggak tahu, belum pakai dalam kota. Overall aja. Overall kekedapannya? Ya. 7 deh. 7. Ya, karena belum tahu ya, gimana sih menilai kita belum tahu. Ya. Jadi road noise oke. Suspensi. Suspensi ini gini. Ini mobil jauh lebih enak dari X-Force secara kempukan. Ya kan? Jauh lebih. X-Force kaku tuh kayak X-Force itu kayak ini loh. Kayak ini jangan-jangan yang ngecun Rifat Sungkar nih gitu. Jadi bisa stabil di tikungan gitu. Cuma yang terkorbankan pasti kenyamanan. Oke. Kalau ini lebih nyaman. Ini balance dari empuknya dapat, ya tapi nggak empuk yang sempuk banget gitu, enggak. Empuknya dapat, stabilnya dapat. Ya, jadi ini pas di tengah-tengah ya. Pas di tengah-tengah. Biasanya kan ada yang dikorbankan gitu kan. Iya. Ada body rollnya ada. Body rollnya ada. Mau lagi? Enggak.
pantai. Bordirolnya ada. Bordirolnya ada. Nah, cuma kalau begitu kita nikung-nikung yang kencang, itu enak dia nahan, bordirol nahan. Iya, kenapa ya? Nggak kerasa kebuang gitu loh. Nggak kerasa kebuang. Dan nge-gripnya tuh enak. Nge-gripnya enak. Benar, itu sih benar. Iya. Empuknya masih dapat gitu untuk family SUV gitu. Iya. Masih nyaman. Jadi bawa kakek-kakek yang udah renta gitu nggak patah tulang masih bisa lah. Iya. Kalau tadi patah tulang kok gitu bawanya sih. Nah, kan nyobain suspensi. Iya. Ya, ini masih oke. Suspensinya nggak bisa dikomplain juga oke. Ya. Kemudian rasa setir oke kok. Rasa setir ada berat-beratnya. Ada berat-beratnya dan ada feedbacknya ada sedikit lah. Ya, kalau SUV memang nggak se-feedback kayak sedan gitu enggak kan? Iya, tapi ini enak. Cuman ini ada. Nah, tapi ini enak. Rasanya ada gitu. Saya setir enak, tapi saya getar-getar kayak gini nih. Rasa juga di setir nih, jalan agak keriting. Dia nyampe juga ke setir. Tapi mobilnya enak lurus. Iya. Ya, masa belok? Enggak, maksudnya kalau ada yang duduk gitu, ada yang begitu loh mobil. Gitu, ya. Ini enggak antengnya gitu. Emang leather frame. Masih zaman ya? Ya udah zaman. Kecuali 4x4 murni. Nah, itu nggak apa-apa lah. Nah, dimaklumi. Ya. Pedal rem, rasa remnya enak kok. Enak. Dia powernya pas, nggak terlalu sensitif, dan karena ini bukan hybrid, bukan mobil listrik, jadi feel-nya natural. Iya, feel-nya natural banget. Kita tuh lagi banyak ngetes mobil listrik dan mobil hybrid gitu ya, jadi banyak susah ya ngejelasinnya. Bilangnya tuh natural jadinya. Iya, ini natural. Pedal gasnya juga ini secara tenaga ya. 250 Nm, benar 250 Nm. Masa nanjak benar-benar effortless, kita nyalip effortless. Memang ada raungan mesin. Aku tahu kenapa raungan mesin. Ya kan RPM-nya naik. CVT. Iya, CVT. Tapi CVT. Nah, lucu nih. CVT-nya lucu. Jadi kayak ada ngoper-ngoper. Tuh ada ngopernya. Kayak ada ngoper giginya. Padahal ini CVT murni, cuman kok ada ngoper-ngopernya. Iya. Pernah nih yang kayak gini ada. Ya sama di Subaru WRX Wagon kita gitu. Iya. Ngoper gigi. Ada efek-efek ngoper giginya. Lucu Ya sih. berarti gini, CVT sekarang tuh udah bisa ada efek-efek kayak mindahin gigi. Emang bisa. Sayangnya Om, ini mobil padahal kalau ada efek perpindahan gitu, kasih pedal shift enak banget nih. Oh iya benar, tanggung banget ya. Tanggung. Coba sekalian pedal shift ya. Ini nggak ada kan? Iya. Itu yang bikin, padahal udah bisa pindah gini, Iya. kenapa ditambahin pedal Sekalian shift? aja iya. Itu lebih enak. Tapi tuh. dia nih ada nih sport. Ya sport mode, cuman dia Naik ya dikit masih RPM-nya. kurang gitu feel-nya. Kalau buat nyusul di jalan provinsi gini kan, yang berkelok-kelok enak banget pakai pedal shift. Ngoper ya. Tapi kalau ini kan standby, Mang. Iya sih. Ya walaupun responnya cepat sih. RPM tinggi. Feedbacknya cepat sih. Iya. Apa namanya? Responnya apa? Kick down ya? Iya. Ini kalau kita tiba-tiba kick down nih, RPM naiknya seberapa cepat? Bentar, tunggu. Jalanan agak datar. Kalau turunan agak ngeri. Oke. Oh, cepat. Kayak ini. Mungkin ini lebih cepat daripada expander nurunin gigi. Iya. Iya kan? Ini cepat responnya. Cepat. CVT-nya keren. CVT-nya sigap. Ya. Spoolingnya kan di data 2500 ya turbonya ya. Cuman kayaknya di bawah itu deh, ada spooling deh. Iya, di bawah 2500. Oh, enggak, bukan spoolingnya. Torsi maksimalnya. Torsi maksimalnya. 2500 sampai 4000. Oh, spoolingnya ada dari bawahnya. Terus akselerasinya? Nah, ini 0-100 kita belum coba. Ya, nanti kita coba. Ini kalau kita coba, ini footage-nya. Oke, sekarang udah nggak ada Mamang, kami sendirian untuk tes 0 ke 100 km/jam. Untuk itu kita harus matikan AC, pindah ke tarmac mode. Kemudian ini hidupkan DS, di sport. Jadi transmisinya lebih sport. Kayak ada ngoper-ngopernya begitu. 8,26 detik. Nah, Mang. Ya. Ini udah bener banget ya. Bisa jadi orang yang akan beli MPV di MPV di 400 juta
500 juta bisa larinya bisa lari ke sini. Bahkan kemarin ada teman beberapa lah nanyain mending Zenix atau ini. Iya. Nah bingung kan jawabnya kan. Iya. Yang ini kan full turbo, ice tapi banget nggak gitu. sehemat Zenix. Iya. Ini bicara kehematan, ini mobil hematnya biasa-biasa aja. Iya. Borosnya juga biasa-biasa aja. Artinya ini mobil wajar sama tenaganya segini, kehematannya segini, borosnya segini. Tapi nggak seboros mobil Cina. Turbonya Cina Turbo itu. Cina. Wah, Ya, boros banget tapi sih. Mang, itu turbo Cina yang generasi sebelumnya, Mang. Ya, Sekarang sudah mulai ditambah hybrid, Om. Itu Enggak, jadi Cina tuh kadang-kadang ada hybridnya ya. Maksudnya motor listriknya malah ngebantu tenaganya si mesin. Iya, motor listrik bantu tenaga, turbo, sama turbo lagi. Iya. Itu kencang. Tapi in total nggak boros, Bang. Hemat mobil Cina sekarang. Bener deh, hemat kenceng. Iya. Tinggal reliable apa enggak aja. Nah, ini kalau ini kan Mitsubishi ya kan? Mitsubishi dealernya di mana-mana dan sudah proven gitu ya. Ya nggak tahu nih mobil Cina, kita lihat aja akan reliable dan akan gampang spare partnya nggak? Mudah-mudahan akan reliable dan gampang sehingga persaingannya jadi makin ketat lagi. Kalau bersaing ketat tuh yang seneng tuh konsumennya. Namanya positioningnya pas. Jadi kalau wah ini seru deh peperangannya, bisa jadi peperangan SUV lawan MPV. Iya. Mending MPV atau SUV sekalian. Iya. Dengan fasilitas yang sama dengan MPV. Iya bener. Gitu. Ini mungkin lawan Cina yang terdekat itu Tiggo 8 seri Tiggo 8 CSH yang bisa menempuh 1.300-an kilometer. Jakarta Bali nggak ngisi bensin. Itu mungkin ya. Iya. Cuma ya itu kan akhirnya itu dimensi lebih gede. Tuh dimensinya lebih gede itu. Ini cuman 4,7 lah. Itu kan 4,8 something itu. Lupa. Iya, enggak deh, kayaknya mirip-mirip aja. Enggak, lebih. Itu 4,7 something. Iya. Tapi kalau bentuk sih ini deh. Ini gagah sih. Ini lebih gagah jauh deh. Ini gagah kalau didandanin sama ban ATM gitu, bulky gitu kan. Iya. Ini lebih oke. Lebih gagah. Itulah lawan terdekatnya mungkin saat ini. Tergantung fungsinya buat apa ya. Kalau buat enggak sih. Sama fungsinya itu dua mobil. Ini sama itu. Cuman kalau Mamang sih kalau duduk di belakang ya row 3 lebih enak di sini duduknya daripada di Tiggo. Iya. Benar. Mama. Benar. Overall mengenai mobil ini suka sih. Semuanya normal, nggak ada yang very special, tapi good semua gitu. Iya, maksudnya Ya, ini oke. Nggak ada yang bisa dibilang very good. Iya. Ya, untuk luar good, engine good, suspension good, di dalam nyaman good. Nyaman. Buat keluarga bisa. Iya. Buat kerja bisa. Iya. Paling fuel consumption biasa. Gitu. Ya full consumption tergolong irit lah untuk ice. Untuk mobil sekencang ini, ice kencang ini ya. Ini irit, tergolong Iya. irit lah. Makanya cocok untuk keluarga, cocok untuk pengusaha pakai driver karena belakangnya juga luga. Dan ini ada 4 pilihan tipe ya, dari yang paling mahal ini Ultimate aja Plus, Ultimate aja. Terus Di bawahnya Exit. Terus di bawahnya lagi ada GLS. GLS. Ya, GLS boro-boro head unit ya. Tapi ya kalau buat dipakai nyaman gini sih oke. Oh, GLS aja, Bang. GLS sudah cukup buat kantor, buat kantor. Nah yang Tapi Mamang, setirnya belum kulit. Agak enak banget dipegangnya. nah, sejak kapan Om Omi megang setir? Oh iya Kalau ya. di mobil Kan relief. Iya sih. GLS cukup Om. Ganti Nggak ban perlu. AT. Wah, udah gagah. Gitu ya, cukup Pakai ya. pelek. Berapa duit sih? torsion Cek. Hah? GLS berapa duit? 300. Hah? 300-an. 300 kecil gede? Iya, 300. Ya, segitulah. Coba cek dulu, cek. Ih, Ih, ampun, penasaran. Ampun. 300.
Ya terus kita bisa, karena head unitnya bisa ganti-ganti, bisa audio itu. Harga mulai dari 385. Oh, 385 GLS. Yang Ultimate Plus 495. 95. Ultimate biasa 450. Di bawah itu dikit kalau nggak salah. Paling rendah. Kayak tanggung gitu, tanggung yang Exit deh. Tanggung yang Ultimate deh. Iya. Beda harganya tuh kayak gitu-gitu. Iya. Menyebalkan. Udah, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Saudi apa bla bla dengan tombol yang share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media Anda. Saya langsung Instagram cek Moto Mobi jangan lupa apa? Untuk follow Oh, ada Instagram baru kita, ada Balap Mobi untuk khusus motorsport dan Mobiviasi untuk urusan aviasi penerbangan.